Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Gian dari kelas Informatika 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu data pembelian dengan tema coffee shop. Nah, di sini saya pertama-tama menjelaskan desain Gframe yang sudah saya buat. Nah, ini kita menggunakan panel. Ini nama kafenya. Dan di sini kita membuat beberapa card, yaitu card ini yang pertama yang warna biru itu untuk menampilkan berapa banyak barang yang sudah kita tampilkan nanti. Nah, jumlah barang itu jumlah barang yang terjual. Untuk total pendapatan sesuai namanya, total pendapatan penjualan dari coffee shop tersebut. Nah, di sini ada cari, ini text field biasa untuk menuliskan nama atau kode atau kategori yang akan kita cari datanya. Dan di sini ada search by, itu untuk mencari sesuai indeksnya. Nah, di sini saya memakai indeks bisa mencari dengan nama, kode ataupun kategori. Nah, ini untuk button carinya. Nah, di sini ada button tambah, button edit, dan juga ini tabel untuk menampilkan data-data yang sudah kita input. Ini untuk hapus barang, refresh, untuk merefresh tampilan pada tabel yang terdapat di sini. Kita coba saja run terlebih dahulu. Nah, seperti yang Anda lihat di sini card yang warna biru itu menampilkan beberapa banyak barang yang sudah diinputkan, dan yang card warna hijau itu menampilkan berapa jumlah barang yang sudah terjual, total dari jumlah terjual ini. Untuk total pendapatan itu menampilkan jumlah dari tabel kolom total pendapatan. Nah, di sini ada cari, itu untuk mencari data spesifikasi. Kita coba saja mencari dengan nama. Kita coba cari latte. Kita langsung pencet button cari dan yang tertampil hanya latte saja. Nah, di sini refresh itu untuk merefresh data yang akan ditampilkan pada tabel. Nah, seperti dari awal. Di sini juga saya itu menggunakan tabel yang otomatis menjadi sorting sesuai nama, kategori, harga, jumlah, total pendapatan, semua menjadi terurut. Nah, kita coba tambah data. Nah, di sini akan muncul pop up untuk tambah data. Kita coba tambah nama minuman karamel green tea. Kode minumannya C004. Tunggu, saya lupa. Untuk tea itu C46. C006. Harga jualnya kita coba 17.000, dan jumlah yang terbeli dari caramel green tea misalnya 14 buah. Kategorinya pada tea. Kita simpan, akan muncul message atau G option pen berhasil disimpan. Oke. Kita refresh dan akan muncul paling bawah. Nah, di sini ada juga fungsi edit. Kita coba edit nih, es kopi susu, kita coba edit menjadi kopi tubruk dengan harga jual 7.000, yang terjual sudah 10.
dan total harga 70.000. Perbarui berhasil diubah. Nah, ini es kopi susu ya A003 kita refresh akan berubah menjadi kopi tubruk. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri. Nah, di sini juga terdapat fungsi hapus barang. Kita coba menghapus barang Thai tea. Kita hapus, berhasil dihapus, oke, langsung otomatis terhapus dan banyak barangnya juga mengurangi. Nah, kita sini ke search terlebih dahulu. Kita klik search. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang class koneksinya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa package yang kita perlukan untuk class koneksi. Nah, ini itu untuk memanggil atau membuat variabel baru untuk koneksi. Nah, jika string status tidak terhubung akan menampilkan option gagal terhubung. Nah, di sini kita menampilkan variabel baru untuk connection yaitu memakai con. Nah, di sini seperti biasa ini untuk memanggil database dari MySQL ke NetBeans. Di sini connection URL-nya seperti yang saya sudah buat sebelumnya di sini data coffee. Nah, ini coffee shop kita sudah buat, dan juga ini nama tabelnya data coffee. Nah, untuk username dan passwordnya masih default, belum saya ganti. Dan untuk class for name-nya itu untuk memanggil driver yang sudah saya tambahkan di library ini di MySQL JBDC driver. Nah, ini library ini untuk menghubungkan NetBeans dengan MySQL menggunakan Xampp. Nah, di sini juga saya menambahkan satu lagi library yaitu rs2 XML. Ini fungsinya untuk menampilkan data seperti di MySQL. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita coba. Nah, jadi fungsinya library rs2xml itu untuk menampilkan data sesuai dengan seperti dengan yang ada di MySQL. Seperti itu. Nah, jika ini sudah berhasil, maka status akan terhubung di sini. Nah, ini status terhubung. Yang awalnya jika tidak terhubung di desainnya akan disconnect. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan form input terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, jika saya menambahkan menekan fungsi tambah akan muncul pop up seperti ini. Nah, ini desainnya seperti ini. Semua text file-nya sudah saya set variable name-nya seperti yang Anda bisa lihat di sini. Nah, kita klik search. Oke. Nah, untuk fungsi clear atau ini clear, ini saya input kode.setText jadi pada saat nanti clear itu ditekan, semua pada JText field itu akan terhapus. Jadi menghapuskan semua yang ada di form. Nah, dan untuk simpan, nah di sini kita memanggil dulu connection-nya untuk menghubungkan atau mengautentikasi NetBeans ke database. Nah, ini shop GUI ini untuk mengupdate tabel pada saat nanti ditampilkan. Nah, di sini ada post, itu kita memanggil dari class yang kita buat di sini. Post Java. Nah, di sini saya membuat class terpisah.
dengan parameter string kode, string nama coffee, string kategori, integer harga, integer jumlah, integer total pendapatan. Nah, di sini saya memanggil dulu variabel untuk statement dan juga connection untuk membuat segmen tersebut. Nah, ini ada query dari query untuk menghubungkan atau menambahkan data yang kita tambahkan di Java Desktop ke MySQL PHP MyAdmin. Nah, ini statement execute update.sql. Jika sudah beres, statement akan close. Dan nanti jika sudah berhasil disimpan, akan muncul message di option pane berhasil disimpan. Nah, from input. Nah, lalu kita ke edit. Nah, from design JFrame edit seperti ini. Seperti biasa, setiap text fieldnya sudah saya set variabel namanya, variabel name-nya. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, di sebelah kiri bawah sudah saya ganti. Saya sudah set nama-nama variabelnya. Ini itu seperti yang Anda bisa lihat sendiri, jika kita menekan fungsi edit akan pop up seperti ini. Nah, kita langsung aja ke search. Nah, pertama-tama di sini kita membuat dulu variabel-variabel untuk statement, result set, dan juga update. Lalu pada di sini kita memanggil lagi koneksi untuk menghubungkan NetBeans ke database. Nah, lalu di sini ada query untuk menampilkan data dari tabel data coffee dari kode. Nah, lalu di sini PST itu kan statement, sudah saya buat sebelumnya untuk mengkonekkan con itu connection yang dibuat dari koneksi Java class. Lalu result set untuk execute statement. Nah, ini codingan untuk mereplace atau mengedit, mengupdate dari kode, nama minuman, kategori, harga, jumlah terjual, total pendapatan sesuai dengan database yang sudah saya buat. Nah, lalu di sini ada fungsi simpan. Fungsi simpan ini atau perbarui. Nah, jadi apa yang kita masukkan di kode, nama, harga jual, jumlah, dan total harga akan disimpan ke variabel ini yang sudah saya panggil satu persatu. Lalu kita memanggil update, edit, langsung kita panggil saja satu persatu variabelnya. Seperti itu. Nah, ini saya lupa, ada ketinggalan. Update ini itu memanggil dari kelas ini, update Java. Jadi tidak perlu mengcoding query update lagi, langsung di sini kita panggil update-nya dari sini. Nah, di sini ya seperti biasa, kelas baru untuk update itu kita memanggil koneksinya lagi dan memakai parameter yang seperti tertera di sini. Lalu di sini satu persatu saya membuat query untuk mengupdate nama-nama kolom atau data yang akan kita update dan dieksekut satu persatu. Lalu jika sudah beres, statement akan close dan juga nanti akan pop up message dialog option pane berhasil diubah. Nah, di sini itu ada hapus barang. Fungsi hapus barang itu di delete Java. Nah, di sini saya membuat class baru seperti biasa.
ini memanggil connection untuk menghubungkan statement, dan di sini query untuk menghapus data dari kode. Nah, kita balik ke shop GUI, kita pencet di sini tuh. Untuk private void delete action, kita langsung saja memanggil class dari delete tersebut, delete data yang sebelumnya. Nah, sudah saya membuat variabel baru untuk memudahkan class from input, memakai variabel baru, from edit, dan juga delete. Nah, di sini untuk shop GUI ini statement ini untuk membuat title atau judul untuk aplikasi kita, dan lokasinya itu relatif. Lalu di sini membuat variabel koneksi baru yaitu connect. Lalu connect variabel baru ini memanggil fungsi koneksi class ini, Java class ini. Nah, ini untuk fungsi void table. Table ini untuk menampilkan data-data table ini. Nah, ini nih. Nah, jadi query-nya itu select dari table data coffee yang sudah kita buat. Nah, ini PST itu statement, RS itu result set, dan tabel itu yang kita. Nah, table set model ini memakai package dari RS2XML jar untuk menampilkan data sesuai dengan yang mirip dengan database di MySQL. Lalu total barang ini ada di bawah. Untuk fungsinya nanti saja. Nah, total terjual, jumlah terjual. Seperti biasa kita memanggil lagi class koneksi untuk menghubungkan. Lalu di sini ada query select sum untuk menjumlahkan dari tabel kolom jumlah terjual sebagai total jumlah dari tabel data coffee. Nah, sama juga dengan total pendapatan. Fungsi-fungsi ini itu untuk menampilkan di card ini jumlah barang, total pendapatan, dan juga banyak barang. Nah, select sum ini untuk menjumlahkan dari total pendapatan sebagai total pendapatan dari tabel data coffee. Nah, kita ke bawah saja. Nah, di sini itu kan ada tombol cari untuk meng-trigger atau mengexecute dari apa yang kita ingin cari di sini sesuai dengan indeks yang kita mau. Lalu kita mengeksekusi perintah itu dengan menggunakan switch case, search by nama, search by kode, search by kategori. Sepertinya teman-teman juga udah lihat tadi di atas fungsi-fungsinya saya sudah buat terlebih dahulu. Nah, search by nama, search by kategori, search by kode. Query-nya hampir sama, cuman dari nama-nama kolomnya. Untuk search by nama itu dari nama minuman, search by kategori itu dari kategori, search by kode itu dari kode. Nah, lalu di sini ada delete. Ini tadi saya sudah jelaskan untuk fungsi delete itu memanggil class dari delete Java ini. Dan untuk refresh itu, nah
Untuk refresh itu kita memanggil lagi table, jumlah terjual dan jumlah pendapatan. Jadi diperbarui ulang. Nah, untuk add item ini yaitu tambah. Nah, tadi itu dalam beberapa kasus jika kita mendeklarasikan eh, sebagai nama itu nama, kode itu ID atau itu apapun yang kita inputkan itu masih tertera jadi double apa ya? Mutlak, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit gitu. Nah, untuk edit ini sudah saya jelaskan tadi di form edit. Ini itu untuk apa ya? Jika terjadi kesalahan, kita demonstrasikan saja. Ini close terlebih dahulu. Nah, refresh, kita tombol edit. Oh, ini belum di close. Refresh, edit barang americano. Kita coba. Nah, edit. Nah, jika kita belum mengklik atau memilih data mana yang diedit, akan pop up message Anda belum memilih data yang akan diedit. Seperti itu. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya berbelit-belit atau memutar-mutar. Di sini juga saya masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.